ujungnya nanti dibahas tugas pokok atau beban kerja kepala sekolah. Itulah nanti yang akan kita cantumkan sebagai target atau sasaran kinerja kepala sekolah. Di pasal 9, beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan A. Manajerial, B. Pengembangan kewirausahaan, dan C. Supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Jadi sekarang kepala sekolah itu tidak lagi mengajar. Mengajar bukan kewajiban, yang dulu itu kepala sekolah wajib mengajar minimal 6 jam. Nah, sekarang 6 jam pelajaran itu tidak wajib bagi kepala sekolah. Di sini ada kata diksi yang penting, itu sepenuhnya ya, jadi tidak lagi mengajar. Jadi mengajar boleh tapi bukan wajib. Berikutnya di pasal 11 ayat 1, guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah wajib melaksanakan kegiatan PKB untuk mengembangkan kapasitas sebagai guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah. Jadi di sini karena kita membahas kepala sekolah ya, jadi kepala sekolah di samping melaksanakan 3 tugas pokok tadi, yaitu manajerial, kemudian pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan, tetap wajib melaksanakan PKB. PKB itu apa? Terdiri dari 3, pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovasi. Nah, ini yang penting untuk diingat oleh kepala sekolah ya. Nah, di samping itu untuk nanti menambah nilai PAK, kalau mau usul dupak, maka ada juga yang perlu dilaksanakan oleh kepala sekolah, yaitu kegiatan penunjang guru. Misalkan sebagai anggota atau pengurus organisasi profesi, mendapatkan penghargaan dan lain sebagainya, itu sebagai kegiatan penunjang kegiatan guru. Nah, kita lanjut ke rincian tugas. Nah, manajerial itu apa? Rinciannya adalah A. Merencanakan program sekolah, dalam hal ini adalah membuat RKT dan RKAS. Kemudian B. Mengelola standar nasional, ini ada 8 ya, mulai dari standar kompetensi lulusan, kemudian standar isi, dan lain sebagainya. Kemudian yang C. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi, D. Melaksanakan kepemimpinan sekolah, dan E. Mengelola sistem informasi manajemen sekolah, dalam ini adalah Dapodik ya. Nah, ada 5 hal yang perlu dilaksanakan berkaitan dengan manajerial sebagai tugas atau beban kerja kepala sekolah. Nah, berikutnya pengembangan kewirausahaan. Ini ada 3. A. Merencanakan program pengembangan kewirausahaan, yang B. Melaksanakan, nanti yang C adalah melaksanakan evaluasi. Jadi seperti biasa, dari membuat rencana, melaksanakan, dan mengevaluasi. Nah, untuk yang melaksanakan ini banyak itemnya. Ada program pengembangan jiwa kewirausahaan, jadi jiwanya dulu ya, inovasi, kerja keras, pantang menyerah, dan motivasi untuk sukses. Ini namanya jiwa kewirausahaan. Belum terjun langsung di pengembangan kewirausahaan, misalkan membuat unit produksi dan sebagainya. Sebelum ini baru pengembangan jiwanya dulu. Yang kedua, melaksanakan program pengembangan jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, melaksanakan pengembangan program unit produksi. Yang nomor 4, melaksanakan program pemagangan. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam program kewirausahaan dan pelaksanaannya. Walaupun mungkin kalau untuk SMA ini agak sulit dilaksanakan, tapi kalau SMK ini memang sudah kewajiban ya. Oke, yang C, melaksanakan evaluasi ya. Jadi merencanakan, melaksanakan, dan melaksanakan evaluasi. Ini menyangkut dengan pengembangan kewirausahaan. Dan yang terakhir adalah supervisi ya. Ini supervisi ini A. Merencanakan program supervisi, B. Melaksanakan supervisi guru, C. Melaksanakan supervisi terhadap tenaga pendidikan,
D. Menindaklanjuti hasil supervisi. Sampai dengan E, F itu merencanakan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Jadi intinya di sini juga 3 sebenarnya, tapi dirinci jadi 6. Jadi merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Nah, setelah itu kita mengetahui tugas pokok kita sebagai kepala sekolah, yaitu manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi, dan jangan lupa tetap harus melakukan PKB. Inilah yang akan kita cantumkan, kita rencanakan, kita targetkan di dalam pembuatan sasaran kinerja pegawai kepala sekolah. Oke, sekarang saya berikan contoh SKP yang sudah saya buat untuk diri saya sendiri selaku kepala sekolah. Nanti sobat pembelajar kalian bisa mengadopsi, meniru, memodifikasi apa yang sudah saya buat. Saya langsung saja ke file SKP yang sudah saya buat ya. Ini mulai dari data. Ini ada beberapa sheet ya. Ada beberapa lembar kerja mulai dari data. Seperti biasa nanti Bapak Ibu sekalian sobat pembelajar bisa mengisi data sesuai dengan data yang sesungguhnya. Ini yang dinilai adalah saya sendiri, nama Mufatkur Rahman, NIP sudah saya tulis tapi NIP bohong-bohongan ya. Pangkat pembina utama muda 4C, jabatan kepala sekolah, unit kerja SMAN 1 Kayangan. Nanti silakan disesuaikan dengan tempat kerja, kemudian pangkat, NIP, sobat pembelajar sekalian. Pejabat yang menilai dalam ini adalah lalu Rodi Karyawan SPD, NIP-nya sudah saya tulis, pangkatnya sudah saya tulis, jabatannya adalah kepala cabang dinas, kemudian unit kerjanya adalah cabang dinas Dikbud Lombok Utara. Atasan pejabat penilai adalah nama Dr. Adi Furkon, NIP-nya sudah saya tulis, pangkatnya pembina utama muda 4C, jabatan kepala dinas, unit kerja adalah Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat. Periode 1 Juli sampai 31 Desember tahun 2021. Tempat Kayangan, tanggal mulai 1 Juli, tanggal verifikasi 3 Juli 2021, tanggal akhir 31 Desember 2021. Data tim penilaian kredit, nama tim nilai Nasrun MPD, NIP tem penilai sudah saya tulis juga. Nah, jadi nanti sesuaikan juga apa yang sobat pembelajar tulis sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, setelah itu kita membuat rencana. Nah, rencana ini ada 6 kolom ya, ada 6 kolom ya, rencana SKP pejabat fungsional 1 Juli sampai dengan 31 Desember tahun 2021. Ada 6 kolom, perhatikan ya, di sini ada pejabat yang dinilai dan pejabat penilai kinerja. Ini akan ngeling langsung dengan data yang telah kita isi tadi itu. Nah, kolom pertama adalah nomor, kolom kedua rencana kinerja atasan langsung atau unit kerja dan atau organisasi yang diintervensi. Nah, tentu di sini ini belum saya tulis ya, karena saya belum nanya kinerja atasan saya. Nanti tinggal sobat pembelajar sesuaikan. Nanti untuk ini nanti sobat harus meminta dulu apa rencana kinerja atasan ya. Jadi seperti guru ya, di format baru ini ada SKP atau rencana kinerja atasan yang harus kita cantumkan di kolom kedua. Nah, nanti ini tinggal disesuaikan, ditanyakan kepada atasan masing-masing. Bisa mungkin kepala cabang dinas atau mungkin kepala UPTD dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang masing-masing daerah berbeda-beda atasan langsung itu ya. Oke, sekarang rencana kerja. Nah, rencana kerja ini tadi kita sesuaikan dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Bunyinya seperti apa? Terpenuhi ya. Ini ketentuannya untuk membuat redaksi ini bukan aktivitas tetapi target. Kalau apa bedanya aktivitas? Aktivitas itu selalu dimulai dengan kata kerja, tapi ini tidak boleh, ketentuannya harus tidak boleh menggunakan kata kerja. Kalau kata kerja itu berarti aktivitas. Kita tinggal mengubah mengubah redaksi saja ya.
Di rencana kerja adalah terpenuhi tugas pokok kepala sekolah yang terdiri dari manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Ini adalah kita ambil dari Permendikbud nomor 15 tahun 2018 ya. Aspeknya kuantitas, kualitas, dan waktu. Nah, kuantitasnya apa? Laporan PKKS. Jadi bukti kita melaksanakan manajerial, kewirausahaan, dan supervisi itu nanti adalah PKKS ya. Nanti di akhir tahun kita akan dinilai oleh pengawas. Penilaiannya disebut dengan penilaian kinerja kepala sekolah atau PKKS. Targetnya tentu hanya 1 laporan. Nah, kualitasnya adalah tercapai prestasi sesuai dengan yang diharapkan. Apa yang diharapkan? Targetnya adalah nilai PKKS itu baik ya. Nilai PKKS targetnya minimal itu baik. Jadi format sekarang itu untuk menuliskan target itu beda dengan model lama. Yang model lama biasanya kalau dulu ini selalu dalam bentuk persentase, ini dalam bentuk waktu, yang ini dalam bentuk angka. Nah, ini tidak, sekarang fleksibel, tidak seperti dulu. Angkanya ini boleh juga dalam bentuk angka bulat atau dalam bentuk rentangan ya. Kemudian yang kualitas ini tidak harus dalam bentuk persen, tapi juga dalam bentuk deskripsi. Misalkan nilai PKKS itu baik. Ini target PKKS dari kepala sekolah. Termasuk sertifikat nanti ini tidak harus 2, tidak harus 1, tapi boleh 2 sampai 3 sertifikat. Namun supaya gampang saya buat 2 saja ya. Nanti biar gampang. Tapi intinya tidak harus 2, tidak harus dalam angka tunggal, tapi boleh dalam bentuk angka rentangan. Oke, kinerja tambahan. Nah, ini yang perlu diingat, untuk yang model lama PKB itu masuk ke dalam kinerja utama. Tetapi untuk model yang baru Permen 30 tahun 2019 itu masuk ke kinerja tambahan. PKB ini yang saya rencanakan adalah terlaksananya diklat fungsional lamanya lebih dari 30 sampai 80 jam. Ini saya rencanakan. Kuantitasnya saya mentargetkan 2 sertifikat dalam setengah tahun atau dalam 1 semester atau setengah tahun. Predikat pelatihan target saya adalah baik ya. Pelatihan itu beberapa institusi seperti P4TK itu ada predikatnya, ada yang baik, ada sangat baik, ada cukup. Maka target pelatihan saya itu adalah baik. Waktunya ini saya targetkan 6 bulan ya. Kenapa 6 bulan? Mungkin 2 sertifikat ini mungkin di awal semester sama di akhir semester kan tidak tentu, maka saya targetkan saja 6 bulan ya. Kemudian termuatnya artikel di jurnal nasional. Nanti kalau sobat membaca sekalian tidak sempat membuat jurnal, tidak mentargetkan jurnal ya, nanti ini dihapus ya. Mungkin nanti ini kalau sobat belajar merencanakan PTS ya, misalkan penelitian tindakan sekolah, ini tinggal diganti saja. Kalau enggak, misalkan tidak mentargetkan PTS, tidak mentargetkan jurnal, maka ini dihapus. Kuantitasnya 1 artikel di 1 semester ini ya. Kemudian kualitasnya 80% misalkan ya, 80%. Kemudian jadi bisa dalam bentuk persen atau dalam bentuk kategori untuk kualitas. Kemudian waktunya untuk memuat artikel ini satu bulan. Saya targetkan satu bulan. Kemudian melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Nah, ini masuk juga tambahan. 1, menjadi anggota organisasi profesi. Kuantitasnya apa? Berupa 1 SK atau kartu anggota. Tercapai presentasi sesuai dengan yang diharapkan. Ini kualitasnya 80%. Ketepatan waktu pelaksanaan adalah 6 bulan. Nah, bagaimana diukur kualitas sebagai anggota organisasi profesi? Maka kita bisa dinilai dari keaktifan kita menjadi anggota profesi.
Oke, di sini selalu kuantitas, kualitas, dan waktu. Nah, ini pun sekarang tidak harus seperti itu. Jadi setiap item rencana kinerja pegawai itu tidak harus 3 item, boleh saja 2, misalkan hanya kuantitas sama waktu, atau kualitas sama kuantitas, dan sebagainya. Ini jadi sekarang fleksibel. Kalau dulu dipatok harus ada kuantitas, harus ada kualitas, harus ada waktu. Sekarang itu tidak harus seperti itu. Kemudian angkanya ini boleh dalam bentuk rentangan, misalkan 70 sampai 80 dan sebagainya. Nah, setelah itu kita membuat keterkaitan dari rencana dengan angka kreditnya. Nah, kita baca saja ya. Rencana kinerja terpenuhi tugas pokok kepala sekolah yang terdiri dari manajerial dan selanjutnya. Nah, ini butir kegiatan terkait. Nah, manajerial itu apa? Ini sudah saya tulis, mulai dari A, merencanakan program sekolah dalam kurung RKT dan RKKS. B, mengelola SNP, yang ini semua saya ambil dari Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Pengembangan kewirausahaan ini merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi. Supervisi juga begitu, merencanakan, melaksanakan, dan melaksanakan evaluasi. Outputnya berupa laporan PKKS atau penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi nanti setiap akhir tahun kan kita sudah paham bahwa manajerial, pengembangan usaha, dan supervisi akan dinilai, yang dinilai dalam bentuk PKKS. Nanti akan keluar nilainya, apakah baik, apakah sangat baik, apakah cukup. Nah, angka kreditnya adalah 29 karena mentargetkan baik. Nanti kalau misalkan kita mendapat nilai sangat baik, maka ini 29 akan dikalikan dengan 125%. Bagaimana kita melihat angka kredit? Ini sudah saya tulis di sini ya. Kalau kebetulan saya adalah 4C ya, maka PKKS itu kalau nilainya baik, ini saya dapat nilai 29. Nanti kalau Bapak Ibu sempat belajar itu bukan 4C, maka nanti misalkan 4B ini 29,75 dalam 1 tahun ya, dan sebagainya. Nanti kalau misalkan golongannya ini mulai dari 3A, 3B, 3C, 3D, kemudian 4A, 4B, 4C. Ini sudah saya tulis di sini ya. Nah, ini. Nah, kemudian untuk berikutnya perhatikan ya, perhatikan. Nah, terlaksananya diklat fungsional yang lamanya lebih dari 30 sampai dengan 80 jam. Rinciannya apa? Diklat itu diakui angka kreditnya bila memenuhi 3 hal, yaitu surat tugas, kemudian mengikuti pelatihan, membuat laporan gitu ya. Nanti outputnya berupa apa? Surat tugas, laporan hasil pelatihan, dan sertifikat. Jadi nanti ini akan dilampirkan kalau kita menyusun dupak, kita mengusulkan diklat. Jadi ada 3 yang diminta sebagai bukti fisik ya: surat tugas, laporan hasil pelatihan, dan sertifikat. Nah, nilainya yang saya targetkan 2. Kenapa 2? Karena 1 pelatihan yang 30 sampai 80 jam, 1 pelatihannya 1 angka kredit. Nah, kalau saya targetkan 2, maka 2 angka kredit. Kemudian yang kedua, termuatnya artikel di jurnal nasional. Apa yang kita lakukan? Ya, melakukan penelitian dulu, kemudian membuat laporan. Berikutnya adalah artikel yang dimuat di jurnal. Ini outputnya ya. Kemudian angka kreditnya adalah 4. Nah, ini salah, 3 harusnya ya. Ini harusnya adalah 3. Kalau PTK atau PTS baru 4. Ini kalau jurnal nasional, ini angka kreditnya adalah 3. Kemudian yang ketiga, menjadi anggota organisasi profesi, memiliki kartu anggota. Ini kegiatan kita. Kemudian targetnya apa? Ya, memiliki kartu anggota gitu ya. Memiliki kartu anggota. Nah, ini kurang tepat kayaknya ini ya. Oke. Kurang tepat. Nah, coba. Ini mungkin bukan memiliki, untuk kegiatan kita adalah aktif gitu ya, aktif
di organisasi profesi. Oke. Nah, ini kegiatan kita ya. Kemudian buktinya adalah kartu anggota. Ini kalau sebagai anggota nilainya 0,75. Nanti kalau sebagai pengurus nilainya adalah 1. Oke, sebenarnya saya punya banyak, ini sebagai pengurus punya, sebagai anggota juga punya. Supaya gampang saya contohkan saja, saya sebagai anggota organisasi profesi nilainya 0,75. Nah, nilai-nilai ini dapat dilihat dari mana Bapak sekalian sobat pembelajar? Bapak Ibu perhatikan lagi, baca lagi, telaah lagi di Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009. Di sana sudah detail, ada 79 item kegiatan yang mendapatkan angka kredit, mulai dari pembelajaran, diklat, kemudian PTS, PTK, jurnal, buku, penghargaan, organisasi profesi. Itu semua ada 79 item yang mendapat angka kredit. Jadi supaya Bapak Ibu nanti tidak salah-salah meletakkan angka kredit, silahkan dipelajari lagi Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009. Nah, setelah kita membuat keterkaitan antara rencana kerja dengan angka kredit, berikutnya direview. Nah, ya, siapa yang mereview? Ini adalah atasan kita atau tim yang dibentuk oleh atasan kita ya. Ini rencana kinerja atasan, ini belum saya tulis ya, karena rencananya juga belum saya tulis. Rencana kegiatan sama seperti tadi, terpenuhi tugas pokok kepala sekolah dan selanjutnya. Jenis kinerja ini adalah kinerja utama ya, kinerja utama. Nah, yang ini coba saya view dulu normal ya. Nah, yang ini kinerja tambahan, harusnya ini kinerja tambahan. Ini salah ya. Ini kinerja tambahan. Nah, yang ini juga kinerja tambahan. Ini juga kinerja tambahan. Oke, nah ini ya. Ini nomor 1 harusnya, nomor 1, baru ini nomor 2. Oke. Nah, nanti ini isinya sama saja dengan yang rencana, cuma di sini ditambah jenis kinerja, ada sama, targetnya ini 1 laporan ya. Nah, ini agak salah ya. Ini kuantitasnya tadi bukan laporan. Kalau ini laporan, kalau kualitasnya ini adalah nilai, ini kosongi ya. Ini samakan, ini yang sama dengan rencana ya. Sama dengan rencananya. Nah, ini nilai kinerja PKKS baik. Nah, gitu ya. Oke, saya buat rep dulu. Nah, seperti ini ya. Iya. Nah, kemudian 6 bulan untuk waktu pelaksanaan PKKS atau pemenuhan tugas pokok tadi. Kemudian kinerja tambahan ini saya targetkan 2 sertifikat ya. Kualitasnya baik, target saya kualitas baik, kemudian terlaksana dalam 6 bulan. Nah, kemudian berikutnya artikel termuat di jurnal, ini sama persis, tinggal nanti ini direview oleh atasan kita atau tim yang dibentuk oleh atasan kita gitu ya. Nah, kemudian verifikasi. Nah, verifikasi ini siapa yang melakukan? Yaitu tim penilai angka kredit. Nanti tinggal dicoret apakah terkait atau tidak terkait ya. Ini sama persis dengan yang SKP untuk guru ya, sama persis ya, sama persis model formatnya gitu ya, karena sama-sama jabatan fungsional. Nanti kalau ini masih belum paham, silakan tonton lagi, disaksikan lagi tutorial saya di seri SKP nomor 3 ya. Saya ulang, seri SKP nomor 3. Di sana merencanakan SKP
guru ya. Ini untuk kepala sekolah. Berikutnya penetapan setelah rencana, keterkaitan, review. Berikutnya adalah penetapan. Nah, penetapan ini ada 9 kolom ya, ada 9 kolom. Nah, kemarin untuk yang SKP guru itu kurang lengkap ya. Kemarin baru sampai target, tapi ternyata saya lihat lagi di form yang ada di Permen nomor 8 tahun 2021 itu ternyata ada 9 kolom, bukan 6 ya. Nanti saya jelaskan. Oke. Rencana kinerja atasan saya kosongi dulu ya. Nanti diisi sendiri, nanti tanyakan kepada atasan kita masing-masing. Rencana kerja sama, terpenuhi tugas pokok, aspek kuantitas ya. Ini targetnya 1 laporan ya. Targetnya 1 laporan, kemudian kualitasnya nilai PKKS baik. Ini target saya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kolom lagi bagaimana nanti kategorinya kalau kurang atau cukup. Nah, nanti juga kita buat kriteria. Nah, di sini untuk yang tugas pokok ini nilainya kurang bila nanti nilai PKKS kurang. Jadi PKKS itu kan penilaian gitu ya, penilaian yang dilakukan di akhir tahun. Namanya penilaian, ada kategorinya, ada sangat baik, kemudian ada baik, ada cukup, ada kurang. Nah, target saya nilai PKKS saya adalah PKKS itu baik. Nanti andaikan itu nilai PKKS kurang, maka nilai SKP saya juga akan kurang di sini. Jadi sinkron. Nanti kalau cukup maka nilai PKKS kalau nilai PKKS cukup maka nilai SKP saya juga cukup gitu ya. Sumber data untuk memantau dan bangun dari mana? Dari penilaian atasan gitu ya. Dari penilaian atasan. Jadi ini untuk melakukan kualitas tugas pokok itu dilihat dari hasil laporan PKKS. Kemudian untuk yang diklat ya, diklat target saya tadi adalah 2 sertifikat gitu ya. Nah, kapan kita dinilai kurang? Bila 0 sertifikat yang kita dapatkan. Kapan dinilai cukup? Bila mendapat 1 sertifikat. Jadi saya target saya kan 2. Nanti kalau saya dapat 1 maka nilai saya itu cukup untuk diklat ini. Kalau 0 berarti kurang. Nah, siapa yang menentukan ini? Ya kita sendiri. Tentu diskusi berembuk kesepakatan dengan atasan kita. Dalam ini adalah kepala cabang dinas. Nah, kualitasnya. Nah, kualitas ini juga di sertifikat itu kan ada kualitasnya, tapi mungkin tidak semua kayak P4TK itu setiap diklat itu ada kualitas kita, misalkan kategori sangat baik, sangat cukup atau sangat baik. Ya, nanti kalau sertifikat kita kategorinya baik, maka SKP kita juga baik gitu ya. Maka kalau nanti kurang maka SKP kita jadi kurang. Kalau cukup maka SKP kita juga jadi cukup nilainya. Jadi disinkronkan dengan hasil pelatihan. Nah, waktunya adalah 6 bulan ya, 6 bulan. Nanti kalau tercapai tercapai, nah ini salah ya. Kalau waktu itu, misalkan waktu itu kalau tepat 6 bulan maka baik. Nanti seandainya lebih dari 4 bulan, nah ini akan tidak baik. Ini salah ya. 6 bulan ini baik. Maka kalau lebih dari 6 bulan, misalkan 6 sampai 7 bulan. 6 ini dulu cukup ya. Cukup dulu. Kalau 6 sampai 7 bulan ini cukup. Nah, kalau lebih dari 7 bulan maka kurang. Nah, jadi untuk waktu itu semakin lama selesai maka semakin jelek ya. Kalau target kita 6 bulan, nanti kalau 6 sampai 7 bulan molor kan, berarti nanti cukup. Nanti kalau udah lebih dari 7 bulan maka kurang. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, sertifikat juga begitu. Kalau target kita 2, dapat 1 maka cukup, dapat 0 maka kurang. Oh, salah ini ya. Oh ya, ini juga salah. Ini juga kita perbaiki ya. Ini kita perbaiki. Oke ya. Jadi
Target 6 bulan, kalau lebih dari 6 sampai 7 bulan maka cukup, lebih dari 7 bulan maka kurang. Nah, kemudian jurnal ya. Target kita 1. Nanti kalau nilai kita hanya 0 yang kita muat maka cukup. Gitu ya. Nah, ini karena 1 maka nanti tidak ada kategori kurang. Jadi cuma baik sama cukup ya, karena 1 atau 0, di bawah 0 kan tidak ada lagi gitu ya. Nah, kualitas nanti kita lihat dari artikel kita, apakah nanti targetnya 80%, nanti kalau misalkan 60 sampai 79% dari target maka nanti cukup. Nanti kalau misalkan kurang dari 60% bobot atau mutu dari jurnal maka dapat kategori kurang. Nah, kemudian ini KTA ya. KTA ini target itu satu anggota, satu kartu tanda anggota ya. Nanti kalau kita tidak punya atau 0 maka otomatis kategorinya cukup. Karena angka 1 setelah 0 kan tidak ada lagi, maka tidak perlu dicantumkan kategori kurang. Nah, kualitas ini prestasi yang diharapkan adalah 80%. Ini bagaimana cara mengukur kualitas sebagai anggota profesi? Maka tinggal kita lihat dia aktif apa tidak ya gitu. Keaktifan ini ditargetkan 80%. Kalau misalkan kurang dari 60 sampai 79 maka nanti cukup. Nanti kalau di bawah keaktifan 60% maka kategori kurang. Nah, ini adalah penetapan SKP kepala sekolah sebanyak 9 kolom ya. Nah, berikutnya adalah capaian. Ini dibuat di awal tahun ya. Jadi SKP ini rencana atau target dibuat di awal tahun atau di awal semester ya. Karena tahun 2021 transisi, maka ini dibuat di awal semester, yaitu pada bulan Juli 2021. Nah, kalau memang Juli belum membuat ya terpaksa kita buat sekarang ya. Sekarang kita buat rencana, langsung dinilai oleh atasan gitu ya. Oke, capaian ini sebenarnya sudah saya jelaskan. Nanti kalau sekarang nanti saya jelaskan lagi, masih kurang paham nanti silakan ditonton lagi video saya seri SKP nomor 4, bagaimana cara menentukan penilaian SKP. Nah, tadi yang ini ya. Nah, ini bagaimana cara menilai? Menilai itu membandingkan target dengan realisasi gitu ya. Target dengan realisasi. Kalau sama dengan target maka baik. Kalau melebihi target maka sangat baik. Kalau kurang dari target maka bisa cukup, bisa kurang. Contoh ya. Ini yang pertama, terpenuhi tugas pokok ya. Targetnya 1 laporan. Realisasi 1 laporan 1 dibagi 1 maka 100%. Maka ini baik gitu ya. Baik. Nah, sekarang kemudian yang ini ya, nilai PKKS, targetnya adalah nilai PKKS itu baik. Nah, realisasinya ini tidak usah ya, tidak usah angka ya. Realisasinya adalah betul, ternyata baik ya, ternyata baik. Maka kategorinya di sini adalah, nah ini salah ya, kategorinya adalah baik. Nah, gitu ya. Baik, kalau kategori iki itu baik, cukup ya, tidak ada nilai ya. Nah, misalkan ini ternyata ya, setelah dinilai PKKS kita itu cukup ternyata ya, misalkan gitu ya. Nilai PKKS ternyata cukup, misalkan saja ya. Ini misalkan saja. Misalkan nilai PKKS itu ternyata cukup, yang kita targetkan adalah baik, maka di sini menjadi cukup juga itu. Nah, gitu. Misalkan, atau misalkan nilai kita PKKS itu sangat baik misalkan, maka di sini juga sangat baik gitu ya. Nah, begitu. Oke, anggap saja ini baik ya, anggap saja ini baik. Nah, maka di sini juga baik. Nah, oke. Nah, target 6 bulan, tepat 6 bulan kita selesai gitu kan, maka 100% maka menjadi baik. Ini tidak harus ada persennya, karena di sini kan ternyata
ini kan bukan dalam bentuk angka, maka tidak perlu kita tulis persentasenya ya, kita kosongin aja, tidak apa-apa. Nah, berikutnya untuk sertifikat. Nah, sertifikat ini target saya 2, ternyata saya dapat 4. Nah, maka berapa persen? 200%, 4 dibagi 2. Karena melebihi target, maka sangat baik, gitu ya. Kemudian yang ini predikatnya ini ternyata ini pakai ini ya. Target saya adalah baik. Nah, ternyata realisasinya juga baik. Maka ini 100%. Ini juga boleh tidak tulis ya, kan ini dalam bentuk deskripsi verbal, bukan dalam bentuk angka. Ini juga boleh, karena ini bukan hitung-hitungan, ini boleh tidak diisi ya. Ini tidak diisi. Ini targetnya nilainya baik ya. Kenapa baik? Karena sesuai dengan harapan, gitu ya. 6 bulan. Nah, 6 bulan. Ternyata selesai ini kok. Selesai dalam 3 bulan ya, selesai dalam 3 bulan ya, misalkan selesai dalam 3 bulan. Nah, target saya 6 bulan, tetapi lebih cepat, 3 bulan dah kelar. Nah, berarti saya melampaui target berapa persen? 6 dibagi 3, 2, maka 200%. Maka sangat baik. Kenapa sangat baik? Karena melampaui target. Kenapa melampaui? Targetnya 6 bulan, ternyata lebih cepat menjadi 3 bulan. Nah, untuk menilai yang lain sama gitu ya, sama. Nanti tinggal dihitung waktunya, mutunya, sama kuantitasnya. Kalau melebihi target, maka sangat baik. Kalau sama dengan target, maka baik. Kurang dari target ada 2 macam, bisa cukup, bisa kurang. Nanti kalau masih belum paham, perhatikan lagi di tutorial saya SKP seri ke-4. Nah, berikutnya diambil rata-ratanya ya, diambil rata-rata. Perhatikan ya, diambil rata-rata ya. Ini baik, maka kategorinya rata-ratanya adalah baik, gitu ya. Yang ini sangat baik, kemudian ini baik, ini baik, maka rata-ratanya adalah sangat baik ya, sangat baik. Kemudian yang ini baik, rata-ratanya ada baik, cukup. Antara baiknya 2, cukupnya 1, rata-ratanya adalah baik. Selanjutnya sama seperti bawah. Oke. Nah, selanjutnya kalau baik itu berapa skornya? Ini gampang sekali ya. Ini ada tabelnya. Dari mulai sangat baik nanti ini 120. Kalau baik ini 100. Kalau cukup itu 80 gitu ya. Kalau kurang nanti 60. Kalau sangat kurang nanti 25. Ini sudah ada tabelnya. Tabel fix, tidak perlu kita ngarang-ngarang ya. Kalau ini baik maka 100. Ini sangat baik maka 120. Yang ini baik maka 100. Nah, nilai tertimbang ini untuk yang kinerja utama itu sama persis dengan nilai di kolom 11. Jadi kalau 100 ini 100. 20. Yang ini yang beda. Untuk yang ini tambahan ya, untuk tambahan ini beda. Jadi untuk diklat ini karena tambahan, ini beda cara ngitung ya. Bukan 120 tapi ini 3,6 ya. Ini 100 menjadi 0,8, kemudian ini 100 menjadi 2,4. Nah, ini bagaimana cara menghitung? Ini ada kategorinya. Jadi untuk tugas tambahan ini kita kelompokkan menjadi tugas tambahan di lingkup sekolah atau di lingkup OPD, di luar OPD, dan di luar daerah. Itu masing-masing punya bobot tersendiri. Oke ya, saya tunjukkan ya. Ini nanti kalau bisa juga dipahami nanti di tutorial saya seri keempat ya, seri keempat. Tapi boleh juga saya jelaskan di sini ya. Boleh juga saya jelaskan. Oke. Enggak ada ya. Kita dulu. Ada di sini ya, nilai tertimbang. Nah, nilai tertimbang ini untuk kinerja tambahan. Nanti ini dikelompokkan menjadi
menjadi 3 ya. Ya, dalam satu perangkat daerah, antar perangkat daerah, dan antar daerah. Nah, nanti masing-masing 3 kategori ini beda-beda nih. Beda-beda nilainya. Nanti kalau baik itu seperti apa, kalau sangat baik seperti apa, cukup seperti apa. Ini sudah saya buat rumusnya ya. Saya buat rumusnya. Nanti secara detail nanti Bapak Ibu pelajari lagi di seri keempat. Seri SKP keempat, ini seri kelima ya. Ini kalau saya jelaskan agak panjang ini ya. Oke. Selanjutnya setelah itu kita perilaku ya. Nah, perilaku ini juga gitu. Bagaimana cara menghitung perilaku? Ini ada rambu-rambunya, ada rubriknya. Tidak ujuk-ujuk 109, tidak ujuk-ujuk 105 gitu ya. Ini ada rambu-rambunya gitu ya. Ada rambu-rambunya. Nah, karena kepala sekolah ini ada nilainya untuk kepemimpinan ya. Ada nilainya untuk kepemimpinan. Misalkan nilainya adalah 105 ya, misal 105,2. Nah, ini nanti nilainya dari mana? Nanti Bapak Ibu pelajari lagi di SKP seri nomor 4. Nah, setelah perilaku selesai, maka kita gabung di nilai ke kinerja gitu ya. Kita gabung bobot 70% nilai SKP, 30% nilai perilaku kerja. Lagi-lagi nanti bagaimana ini silahkan dipelajari lagi di seri ke-4. Kemudian integrasi ya. Integrasi seperti apa? Lagi-lagi nanti pelajari di seri SKP nomor 4. Oke, sampai di sini penjelasan saya tentang bagaimana cara membuat SKP kepala sekolah, kemudian menilainya, menilai perilaku kerja sampai menggabung menjadi penilaian kinerja. Kemudian sampai dengan integrasi. Ini semua Bapak sekalian kalau masih belum paham untuk yang penilaian sama perilaku kerja, yang integrasi, silakan ditonton lagi seri SKP nomor 4. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.